Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidi imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi, kita bisa berjumpa lagi dalam kajian kita tiap 2 pekan di Karomah Fajar ini. Kita akan melanjutkan kajian 2 pekan yang lalu tentang rahasia kemenangan generasi Islam dalam meraih kejayaan dunia. Ya. Pemirsa sekalian, sudah kita bahas rahasia itu, salah satunya adalah tentang iman. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan insya Allah nanti kita akan bahas di kajian berikutnya setelah suratul Mu'minun, itu adalah suratul Nur, surat nomor 24. Surat Al-Mu'minun itu surat nomor 23, memulai juz ke-18. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Itu ada di surat An-Nur, nomor ayatnya nomor 555, tentang janji Allah kepada orang-orang yang beriman, mereka dan yang beramal saleh, mereka akan diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi sebagaimana Allah telah memberikan kepada generasi-generasi sebelum mereka. Jadi kemenangan Islam secara umum, secara luas, ya, yang para ulama sudah merumuskan konsepnya, ya, di dalam sistem ketatanegaraan Islam, sistem politik Islam yang dikenal, yang sangat kita kenal dengan istilah khilafah. Ya. Khilafah yang pemimpin Amirul Mukmininnya disebut dengan khalifah, atau Amirul Mukminin. Nah, itu diberikan kepada siapa? Allah berjanji diberikan kepada wa'adallahu alladhina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Nah, karena itu pemirsa sekalian, ini sangat relevan, ya, untuk kita bahas siapa orang yang beriman itu. Nah, barangkali pemirsa adalah bagian dari sebagian besar kita kaum muslimin itu pada umumnya ngaji tentang iman itu, belajar tentang iman itu adalah dari kitab-kitabnya para ulama. Ya. Apakah mereka di pesantren atau di universitas, rata-rata dan kita semua adalah belajar dari kitabnya para ulama. Ya, mulai Aqidatul Awam, ya, misalnya, sampai dengan kitab-kitab yang sedang atau kitab-kitab yang tebal, mulai yang tipis atau sampai yang tebal di pesantren, ya, terutama. Itu kitab-kitabnya siapa, misalnya Syekh Abdul Wahab, atau generasi yang sebelumnya, yang jauh sebelum Syekh Abdul Wahab, misalnya Syekh Ibnu Taimiyah, atau sebelum generasinya Ibnu Taimiyah, misalnya Imam Al-Asy'ari, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah,
pada saat ini, pada kali ini saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk belajar tentang iman, ya, dari sumber yang dipakai oleh para ulama itu. Dipakai oleh siapa saja ulama Islam yang menjelaskan tentang iman. Dan kadang-kadang kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyunya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian sudah kodifikasi, sudah dibukukan sedemikian bagus menjadi 30 juz, 114 surat mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu salah satu nama dari suratnya itu, pemirsa sekalian, adalah surat Al-Mu'minun. Surat tentang orang-orang yang beriman. Nah, karena itu maka ini penting untuk kita bahas, ini penting untuk kita pelajari, ini sungguh sangat penting menurut saya untuk kita kaji. Karena bisa jadi, ya, bisa jadi ada yang miss, ada yang terlewatkan dari diri kita. Kita sungguh sudah alhamdulillah menjadi orang-orang yang beriman, pemirsa sekalian. Dan ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar pada diri kita sebagai manusia ini, ya. Dan mudah-mudahan iman ini terus kita bawa sampai kita menghadapi sakaratul maut, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kepadanya, menjadi orang yang beriman dan menjadi orang-orang yang benar-benar beriman. Karena apa, pemirsa sekalian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di awal-awal Al-Quran di surat Al-Baqarah itu, ya, ada orang yang sudah mengatakan, orang yang mengatakan, ya, aku ini sudah beriman. Allah sampaikan di surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Ada sebagian manusia itu, kata Allah, yang dia mengatakan, aku ini sudah beriman kepada Allah. Wa minan nasi may yaqulu, ada sebagian orang yang mengatakan, amanna billah, aku telah beriman kepada Allah. Wa bil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Tapi oleh Allah dikatakan di lanjutan ayat itu wa ma hum bimu'minin. Allah katakan tidak, mereka bukanlah orang yang beriman. Gitu. Nah, siapa yang dikatakan oleh Allah sudah mengatakan aku sudah beriman, aku beriman pada Allah, aku beriman kepada hari akhir, tetapi Allah menolak keimanan mereka itu. Dijelaskan secara panjang lebar di ayat Al-Baqarah itu, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha, seterusnya sampai di beberapa ayat yang berikutnya itu. Kita tidak membahas mendetilkan ini, tetapi kita akan fokus kepada orang-orang yang beriman yang dulu. Orang-orang yang beriman ini telah dipenuhi janjinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah dipenuhi janjinya. Zaman Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman nabi-nabi sebelumnya, semenjak Rasul pertama. Dan ini nanti penting, pemirsa sekalian, pemirsa untuk bisa kaji, bisa perhatikan, ya, ketika Allah di surat Al-Mu'minun itu berkisah tentang orang yang beriman dari Rasul pertama yang disebut di surat Al-Mu'minun itu adalah Nuh. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Itu disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang beriman di zamannya Nabi Nuh alaihi salam,
dan mereka juga diberi janji kemenangan kepada orang-orang kafir, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak mau patuh, orang-orang yang tidak mau beriman, orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, zalim, orang-orang fasik itu dilululantakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kisahkan secara khusus bagaimana dakwah Nabi Nuh alaihi salam kepada mereka di surat di juz 29, suratun Nuh, surah Nuh maksud saya ya. Surat Nuh, surat tentang Nabi Nuh alaihi salam di juz 29, insya Allah. Itu pemirsa silakan bisa lihat ke sana bagaimana luar biasanya dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Di surat Al-Ankabut Allah sampaikan itu ya, falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Nabiullah Nuh itu mendakwahkan risalahnya kepada umatnya ini ya, alfasanatin illa khamsina aman, itu 1000 kurang 50, 950 tahun, dengan umat yang jumlahnya tidak banyak, jumlahnya sedikit. Ya, dikisahkan itu juga di surat Hud. Surat Hud itu di sana juga ada kisah tentang Nabiullah Nuh alaihi salam. Di akhir surat Nuh itu Nabi Nuh kemudian berdoa untuk menghancurkan orang-orang kafir. Ya, semuanya itu, dan itu doa itu adalah doa yang paling dahsyat yang pernah kita tahu. Bagaimana Nabiullah, nabinya Allah Subhanahu wa taala itu berdoa kepada orang-orang yang tidak mau beriman, kepada orang-orang yang ingkar itu ya, dengan doa yang seperti itu, dan dengan doa yang seperti itu. Di akhir di surat Nuh itu, pemirsa sekalian. Jadi zamanullah Nabiullah Nuh alaihi salam dimenangkan oleh Allah ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zamannya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, juga Nabiullah Musa diselamatkan dari Firaun ya. Zamannya Nabi Isa alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu bagaimana peristiwa Futuh Mekah ya, penaklukan kota Mekah. Bagaimana setelah ditinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 23 tahun itu, Allah menangkan Islam ini atas yang lain. Dan itu diberi kesaksian sendiri oleh Al-Qur'an, oleh beberapa ayat di dalam surat-surat di dalam Al-Qur'an. Misalnya di surat As-Saff, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus utusannya, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallazi arsala rasulahu bil huda, dengan membawa petunjuk ini, petunjuk Islam, petunjuknya Al-Qur'an, petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Wa dinil haq, dengan membawa agama yang benar. Liyuzhirahu 'ala dini kulli, supaya Allah menangkan atas konsepsi kehidupan yang lain, atas din yang lain. Ya, din yang lain itu, konsepsi kehidupan yang lain di zaman itu minggir, mereka kalah, dan hanya kalimat Allah yang tegak ya. Kalimatullahi hiyal aulia, kalimat Allah itu innad dina indallahil Islam ya. Al-Islamu sesungguhnya Islam ini adalah ya'lu, tinggi, wala yu'ala alai, dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam, dan itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan sendiri. Dan faktanya sudah terjadi, pemirsa sekalian, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman para sahabat sampai 30 tahun. Di zaman berikutnya dan berikutnya, Islam ini kemudian menyinari alam sampai di negeri kita, sampai di kepulauan kita, kepulauan Nusantara ya.
ya apa ini, Java, dulu belum ada Indonesia, sebelum tahun 28, sebelum tahun 30, 45 apalagi, itu belum ada konsep Indonesia sebelum tahun 40-an ya. Ya kira-kira seperti itu, karena Indonesia ini baru dikenal Kepulauan Nusantara, pemuda-pemudanya, kemudian mereka ingin bersatu, mereka ingin membentuk sebuah kesatuan sebuah bangsa, namanya bangsa Indonesia, bahasa namanya bahasa Indonesia. Di Sumpah Pemuda tahun 28 dan tahun 45 mereka memproklamirkan diri, proklaim, declare, mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara, konsep negara Indonesia. Sebelumnya belum ada dikenal nama negeri kita Indonesia ini, dikenal dengan Nusantara, apakah itu Java, Borneo, ya, Sumatera, Kalimantan, ya, Irian, Irian, Kepulauan Irian Jaya, dan seterusnya, Maluku, seterusnya, dan seterusnya itu. Dulu adalah masih kerajaan-kerajaan Islam, ya, yang alhamdulillah kita kemudian kakek buyut kita, kemudian ayah-ayah kita, kakek nenek kita, semuanya ke atas, alhamdulillah kemudian mengenal Islam ini, mengikuti jalan hidup Islam ini sampai kepada ayah dan ibu kita, dan kemudian diajarkan kita, dan alhamdulillah kita diajarkan guru-guru kita oleh ulama-ulama kita tentang Al-Quran, dikenalkan dengan Al-Quran ini, dikenalkan dengan Allah, dengan Rasulullah Muhammad, ya, dikenalkan dengan risalah Islam yang sempurna ini. Lalu alhamdulillah jadilah kita menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang muslim. Nah pemirsa sekalian, maka sudah saatnya kita harus mengkaji, belajar. Perhatikan suratul Mu'minun, surat Al-Mu'minun. Namanya itu diberi nama sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nama di dalam Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk urutannya. Nah, ini yang luar biasa, pemirsa sekalian. Dan kalau kita tadaburi, ya, kita tadaburi, 3 surat ini berturut-turut istilahnya, urutannya itu seperti itu. Ini bukan gotak, bukan otak-atik mantuk, bukan, tapi ini namanya tadabbur, ya. Allah menyuruh kita untuk melakukan tadabbur. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Misalnya Allah sampaikan di surat surat Muhammad. Apakah mereka itu tidak mau memperhatikan, tidak mau melakukan tadabbur kepada Al-Quran itu, atau hati mereka sudah terkunci? Kalau kita melakukan tadabbur, misalnya kita bertanya, kenapa urutannya kok mesti begitu? Al-Mu'minun, kemudian An-Nur, kemudian Al-Furqan. Nah, sebelum Al-Mu'min itu Al-Hajj, suratul Hajj. Itu kalau kita tadaburi itu urutan yang sangat luar biasa. Ya, demikian memang urutannya itu dari Allah kepada malaikat Jibril, kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian para sahabat meneruskan kepada kita, tertulis di dalam mushaf seperti itu, di seluruh dunia seperti itu. Al-Mu'minun itu sebelum An-Nur. An-Nur itu setelah Al-Mu'minun. Setelah itu surat nomor 25 yang ada nama saya di sana, Al-Furqan. Ya. Nah itu penting untuk kita catat, teman-teman sekalian. Sehingga seolah-olah, ini kalau kita tadaburi, seolah-olah, pesannya adalah Al-Mu'minun, setelah mengkaji suratul Mu'minun, setelah mengkaji suratul Mu'minun, 118 ayat. Ya. Insya Allah siapa saja yang bisa menghafal suratul Kahfi itu surat nomor 18. Setelah surat Al-Isra, surat nomor 17. Itu jumlah ayatnya 110. Siapa saja yang bisa menghafal suratul Kahfi, dan Nabi SAW menganjurkan kita membaca, bahkan juga menghafal.
suratul Kahfi di awal surat atau di akhir surat. Kalau kalau bisa semua surat itu 110 ayat. Jumlah panjang-panjang, agak panjang sedikit ininya. Surat-suratnya. Insya Allah bisa menghafal suratul Mukminun. Itu perhatikan perbedaannya di awal suratul Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul aadun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Agak pendek-pendek ayatnya. Beda dengan Al-Kahfi, agak panjang sedikit. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina ila akhiril ayat. Agak panjang. Karena itu pemirsa sekalian yang berusaha untuk di dalam hari-harinya diisi selain belajar, selain bekerja, juga melakukan tahfidz Al-Quran, ya. Nah, insya Allah sudah bisa Al-Kahfi, itu sudah pasti dijamin bisa suratul Mukminun. Dan kajilah itu, paling tidak untuk juga kemudian merefresh ulang, merefresh ulang, kemudian mengintrospeksi, menilai diri, apakah ada sesuatu yang masih lewat dari hal-hal yang kaitannya dengan iman yang belum saya imani, atau ada sikap-sikap yang salah dari orang-orang yang beriman yang dituntutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu supaya menjadi karakter orang yang beriman yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mu'min.